Shalom Bapak Ibu. Wah, puji Tuhan ya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Boleh bilang kiri kanannya, kamu luar biasa karena kamu berhasil datang ke doa malam hari ini. Oke. Ya, minggu pertama, tahun pertama cukup pressure buat saya karena berarti pembukaan untuk doa malam berarti ya. Kita sudah mulai ibadah normal lagi mulai minggu-minggu ke depan. Dan puji Tuhan hari Minggu lalu Mami bawain firman cukup mengena buat saya. Ada banyak tahun ya. Mami kan bilang ada tahun penyertaan, tahun kekuatan gitu kan. Dan yang paling begitu Mami ngomong terus masuk ke dalam otak saya adalah tahun pemurnian Bapak Ibu. Bahkan kalau nggak salah Mami sempat singgung 2 kali ya waktu kemarin apresiasi doa malam, doa pekerja, apresiasi pekerja gitu. Mami pun sempat singgung di bagian itu. Dan saya percaya Bapak Ibu kalau memang tahun ini bukannya mau dibuat berat-berat, tapi emang aku percaya kalau setiap tahun pun nanti kita akan dimurnikan lagi sama Tuhan, dimurnikan lagi. Dan arti kata pemurnian sendiri kan kita tahu kalau ayatnya kemarin Mami bawain tuh Tuhan akan memurnikan kita bagaikan perak. Itu kalau kita cari tahu artinya dari perak yang mentah yang banyak bahan-bahan yang gak pentingnya itu nanti akan dipisahkan sehingga menjadi perak murni Bapak Ibu. Saya percaya pada saat ada pemurnian dalam hidup kita Bapak Ibu akan ada hal-hal yang nanti harus kita relakan. Harus kita lepaskan, hal-hal yang tidak berguna akan dipisahkan. Dan pasti rasanya nggak enak, betul ya? Mungkin entah apapun itu yang tahun ini akan diproses buat kita semua, saya pun pasti akan diproses juga. Tapi makanya Bapak Ibu saya berpikir kalau untuk menjalani tahun ini, saya berharap kita punya motivasi dan dasar iman yang benar. Makanya saya pengen membawakan firman dengan tema Yesus cukup bagi saya. Boleh bilang ke kiri kanannya, Yesus cukup bagi saya. Kita pengen baca Bapak Ibu firman tema kita malam hari ini. Firmannya ada di Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Harusnya ada di depan. Kalau belum bisa, kita bisa buka kita masing-masing ya. Ya boleh, begini juga nggak apa-apa. Kelihatan ya? Yang sudah dapat katakan amin? Yuk kita mau baca yang genap laki-laki, yang ganjil perempuan. 6 sampai 10 aja ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawankanmu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Bapak Ibu, mungkin ini pertanyaan cukup klise ya. Kalau saya tanya, apakah sebenarnya Yesus cukup bagi saya? Ada yang bisa jawab? Apakah Yesus cukup untuk hidup kita semua? Cukup atau tidak? Cukup. Ada beberapa yang cukup, ada yang beberapa tidak menjawab. Saya tidak tahu artinya tidak atau tidak tahu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca ayatnya, di ayat 9 sampai 10, boleh di next slide. Ini aku kutip yang versi terjemahan sederhana Indonesia. Boleh dikebawahin? Oke. Aku bacain ya. Ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya, bahkan ketika Dia hidup di dunia ini dengan tubuh manusia biasa. Paulus lagi mencoba ngomong kayak gini ke kita semua. Pada saat Tuhan Yesus menjadi manusia, Dia pun 100% Allah. Oke?
Dan ayat 10 dibilang kayak gini, dan ingatlah bahwa kalian yang bersatu, kita yang sudah percaya kan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus ya. Bahwa kalian yang bersatu dengan Yesus sudah dilengkapi oleh Dia yang adalah Raja atas semua penguasa duniawi dan rohani, Bapak Ibu. Bisa dibilang jadi sebenarnya pada saat kamu percaya sama Tuhan Yesus, dan Yesus ada di dalam kamu, kamu di dalam Dia, kamu sebenarnya telah memperoleh segala sesuatunya. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah penguasa, bahkan raja-raja yang di dunia, bahkan yang tidak kelihatan sekalipun, Dia megang kuasa. Jadi sebenarnya pada saat kamu punya Yesus di dalam kamu, di dalam kita semua, kita sudah memiliki segalanya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Yesus cukup bagi saya? Seharusnya dengan mudah kita bisa berbicara, iya, Yesus itu cukup bagi saya. Tapi sayangnya, boleh di next slide, dunia akan berusaha untuk berkata kalau Yesus sebenarnya nggak cukup buat kita semua. Ini power statement, waduh agak sulit buat dibaca ya. Oke, yang atas ya. Kita mau baca bareng-bareng Bapak Ibu, dan sambil dibaca sambil direnungkan di dalam hati ya. 1, 2, 3. Jika dunia tidak bisa menyingkirkan Yesus dari hidup kita, dunia akan membuat seolah-olah Yesus kurang untuk hidup kita. Faktanya, kebenaran firman Tuhan tadi kita belajar pada saat kita terima Yesus, Yesus cukup. Apalagi kan tadi lagunya kan, sekali Yesus selamanya. Mantap. Nah itu ibu-ibu ya. Pada saat kita nyanyi sekali Yesus, itu iblis juga lihat kayak, udah ini mah udah sekali Yesus, namanya Yesus nih. Ini nggak bakal bisa dipisahin dari Yesus. Tapi dunia, Bapak Ibu, nggak akan bisa cara. Dia akan berusaha untuk membuat kalian berpikir, untuk membuat kita berpikir, kalau Yesus doang tuh sebenarnya nggak cukup loh. Contohnya gimana Bapak Ibu? Saya baru aja kemarin ketemu sama teman lama, saya sama Claudi, kita ketemu sama teman lama kami yang baru menikah. Anak Tuhan, baru menikah juga, menikahnya diberkati di gereja, dan saya tahu juga dulu waktu SMA dia aktif di gereja. Tapi waktu ngobrol-ngobrol, dia baru aja pindah rumah, jadi sebelumnya tinggalnya di Persima, sekarang pindah ke Puri gitu kan ya, pisah dari orang tuanya. Dia cerita sama kami, sekarang pulang kerja tuh rasanya capek banget. Padahal jaraknya sama dari kantor ke rumahnya dia yang lama sama kantor ke tempat yang baru gitu kan ya. Terus habis itu ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya apa kesimpulan dia? Feng Shui kamar gua salah deh Jan. Waduh, percaya Feng Shui. Katanya kalau misalkan tidur pengen dapat kekuatan baru pada saat bangun pagi, tidurnya kakinya harus menghadap barat daya atau barat laut, Bapak Ibu spesifik tuh. Jadi kita kalau mau tidur harus bawa kompas gitu ya. Terus juga kami nanya kan ya, kalau orang baru nikah kan pertanyaan klisenya apa sih? Gimana kalian mau langsung punya anak apa nunda dulu gitu ya? Kita sih sebenarnya pengen langsung, tapi kata orang tua kami, dia harusnya show kerbau gitu ya. Terus habis itu kan tahun ini kuda ya. Katanya kerbau sama kuda ciong. Tiap minggu ke gereja tapi kerbau sama kuda ciong. Mama saya show macan, oma saya show tikus, katanya cocok. Tiap hari ribut. Ribut dulu tiap hari. Ini yang sebenarnya lagi dicoba iblis lakukan kepada kita semua ya. Kadang tuh kita tuh udah godaannya tuh bukan lagi jangan percaya Yesus, jangan ke gereja. Itu mah godaan zaman dulu. Zaman sekarang nih mereka udah ubah caranya. Gimana caranya? Oh iya, nggak apa-apa kamu ke gereja. Tuhan Yesus bener, itu nggak salah kok. Kamu percaya sama Yesus, kamu akan masuk surga. Tapi kalau misalkan pengen hidupmu maksimal, tambahin sedikit yuk, percayalah tentang Feng Shui. Percayalah tentang astrologi nih kalau yang muda-muda kan, Gemini, Pisces, Capricorn, Scorpion. Dunia akan membuat kita berpikir, kalau misalkan kita mau hidup maksimal, Yesus plus something, baru hidup kita tenang. Yesus ditambah harta, baru kita tenang.
Yesus ditambah kekuasaan, baru hidup kita damai. Padahal firman Tuhan bilang sumber kekuatan kita cuma dari Yesus. Dialah gunung batuku, dialah keselamatanku, kota benteng yang teguh. Bukan uang. Itu cara dunia. Oke? Makanya Paulus ngomong di sini di ayat Kolose 2 ayat 6, kita hanya berputar di Kolose 2 ayat 6 sampai 10 doang. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Aku ada blok kata tetap di dalam Dia. Karena berarti Bapak Ibu, Paulus bilang kepada kita, kata tetap berarti kamu bisa keluar. Benar ya? Kalau misalkan aku kasih perumpamaan, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu bisa tetap di dalam ruangan ini, akan aku kasih uang 100 juta. Wih. Contoh, nggak punya saya 100 juta buat semuanya, nggak punya. Bapak Ibu mau tetap gak? Tetap, ya kan? Oke, gua akan bertahan. Sejam mah bertahan, 2 jam bertahan. Udah 1 hari nih, gue disuruh tetap terus nih di sini, gak makan, gak minum. Begitu lihat ke depan, ada tim Asyir lagi goyang-goyang. Ayo yang mau keluar, dapat uang 1 juta aja. Yang mau keluar, mungkin 2 hari bertahan. Kalau udah sebulan, keluar gak lu? Keluar. Ya udahlah 1 juta yang nggak jelas, mendingan gua keluar dapat 1 juta gitu kan ya. Itu sama-sama yang seperti dunia sedang tawarkan kepada kita. Makanya Paulus tahu di sini dibilang tetaplah di dalam Tuhan. Karena kalau kamu setia, kamu akan dapat reward mahkota kehidupan. Tapi iblis bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu di dalam itu benar, tapi coba deh keluar sedikit aja, keluar sedikit. Enak kok di luar. Bosan kali di dalam terus. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Bapak Ibu semoga mengerti ya maksud perumpamaanku ya. Teman-teman muda ngerti? Yang ngerti katakan amin. Mantap. Nah, gimana caranya dunia mengiming-imingi kita supaya kita tidak tetap di dalam Dia? Ada rahasianya di Kolose 2 ayat 8. Boleh di next? Kolose 2 ayat 8. Nah, ini jadi cukup paket lengkap ya di ayat 6 sampai 10 itu ya. Kita mau baca bareng-bareng sekali lagi ya, karena ini ayat kunci Bapak Ibu. 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu tolong perhatiin yang aku blok ya, yang aku tebelin, ajaran turun-temurun dan roh-roh. Aku pertama kali baca ayat ini aku salah. Jadi aku pikir dulu banget gitu ya. Ajaran turun-temurun, oh ya ini ajaran turun-temurun yang biasa mami bawa ini, udah mau dekat-dekat Sinca ya. Ajaran turun-temurun ya pai-pai. Terus habis itu sembahyang kubur, meja abu ya begitu-begitu kan ajaran turun-temurun yang salah. Nanti biar itu bagian mami deh yang sikat nanti udah mau Sinca gitu kan ya. Nah ini jangan dipisah ya. Jadi ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Jadi aku pikir oh roh-roh dunia tuh maksudnya oh setan, iblis gitu roh-roh dunia. Nah, ini baca digabung. Jadi ajaran turun-temurun dan ajaran roh-roh dunia. Apa tuh maksudnya ajaran roh-roh dunia? Ini ngeri Bapak Ibu. Ajaran yang disusun secara rapi oleh penguasa dunia mengenai prinsip atau sistem berpikir dunia. Sederhananya gini aku kasih contoh. Bapak Ibu tahu film Zootopia yang belakangan ini? Nih, yang tahu mungkin anak-anak ini ya. Tapi wajar Bapak Ibu nggak tahu, karena penguasa dunia tahu kalau nyerang Bapak Ibu tuh udah nggak efek. Kalau Bapak Ibu nonton film-film Disney Hotstar, nonton film Netflix, banyak sekali pesan-pesan moral LGBT yang diselipin, bener ya? Yang benar anak-anak muda yang nonton anak muda soalnya. Tapi perhatiin Bapak Ibu. Ini adalah ajaran roh-roh dunia yang disusun sedemikian rupa sehingga kita nggak sadar kalau anak-anak muda kita loh sedang diserang. Kalau kita nonton ada papa sama papa kok punya anak gitu ya, kita akan bilang darah Yesus nggak baik nih. Tapi bayangin kalau yang nonton anak-anak broken home, dia lihat papa mamanya tawarnya ribut. Terus dia lihat di film, oh kalau bapak sama bapak hidupnya bagus ya. Apa yang masuk ke dalam pikiran dia? Bahaya ya Bapak Ibu ya. Contohnya banyak.
banyak selain LGBT. Bagaimana cara pria berperilaku, bagaimana tentang mengolah keuangan. Tentu kita tahu ajaran yang paling kita anggap bagus gitu ya. Nih anak-anak muda, kok gue nonton ada YouTuber bilang sukses before 30. Sekarang udah tambah lagi 100 juta pertama 8 tahun. 8 tahun udah punya 100 juta Bapak Ibu. Investasi emas segera, asik. Harga Senin, harga naik, emas sudah mulai kayak rumah sekarang ya. Iya, 2,6 tuh. Ada yang update harganya. Bayangin Bapak Ibu, kalau misalkan anak-anak muda kita sekarang, ya puji Tuhan kalau dapat warisan toko ya. Kalau kerja, UMR 5 juta. Berarti setengah dari waktu dia, kalau dia buat beli emas, setengah waktu dia tuh hilang. Ngerti ya? Kita hitung-hitungannya ya. Kalau 5 juta dalam 1 bulan, berarti kan 2,6 itu berarti kan kerja dia 15 hari. Kira-kira gitu ya kasarnya. Berarti 15 hari dia buang untuk hanya mendapatkan 1 gram emas. Hilang saat teduhnya. Ini bukan berarti aku bilang nggak boleh beli emas ya, enggak ya. Tapi sadari Bapak Ibu kalau ini ajaran roh dunia yang disusun secara sistematis ini benar adanya. Dan kalau kita nggak pagari keluarga kita dengan doa, dengan firman yang benar, bisa jadi yang kebobolan bukan kita, yang kebobolan anak-anak kita. Ini yang ditawarkan sama dunia yang kadang kita nggak sadar nih. Kita ke gereja setiap minggu, tapi tetap pikirannya habis pulang gereja gimana cara gue dapet cuan, gimana gue dapet emas, asik gitu ya kira-kira ya. Anak-anak tetap gereja tiap minggu, tapi Seninnya baca manhwa, baca komik, isinya tentang LGBT, gitu-gitu kan. Berbahaya sekali. Nah, ya saya juga nggak bilang kalau misalkan semua ajaran itu, pokoknya semuanya harus Alkitabiah, yang nggak juga ya Bapak Ibu ya. Karena gini, supaya kita sama-sama paham, aku mau kasih contoh dari segala sesuatu tuh sebenarnya kalau pengajaran tuh ada 2. Ada yang namanya pengajaran praktis, ada yang namanya pelajaran filosofis. Gak usah terlalu dipusingin, tapi sederhananya kayak gini. Bapak Ibu ada yang tahu yoga? Tahu ya yoga ya? Kalau misalkan Bapak Ibu ada ikut kelas yoga, misalkan ada gerakan tentang raga menyentuh langit. Gini gerakannya kan? Susah, aku gemuk ya soalnya. Angkat tangan yang paling tinggi, setinggi yang dia bisa. Gerakan angkat tangan di yoga itu praktis namanya, karena kita praktekkan, betul ya? Nah itu nggak salah, karena emang badan kita perlu stretching, biar gak kaku, biar nanti tuanya jalannya enak, gitu ya. Tapi kalau misalkan pada saat gerakan mencapai langit itu, tiba-tiba instrukturnya bilang kayak begini, rasakan dirimu adalah langit, langit adalah kamu, kamu adalah langit, bersatulah dengan langit. Itu namanya filosofis. Jadi Bapak Ibu, secara praktis kita boleh belajar, tapi secara filosofis hati-hati. Karena kadang itu tuh yang kita pelajarin itu bisa masuk filosofinya ke dalam kita, dan ini yang diomongin Kolose 2 ayat 8. Belajar keuangan bagus ya? Bagus gak? Bagus ya. Nabung jangan dari sisa, bener ya? Kalau nabung dari sisa nggak ada sisanya biasanya. Tapi pada saat kamu lagi belajar tentang mengelola keuangan kamu, tiba-tiba yang lagi ngajarin kamu bilang, uang sumber segalanya bro. Pakai uang, dia adalah kekuatan kita. Itu filosofis. Secara praktis kita butuh gimana cara mengelola keuangan, gimana cara mengelola keluarga, gimana cara yang mendidik anak. Ya itu penting, secara praktis kita harus pelajarin itu semua. Kita penting untuk memperlengkapi diri kita. Tapi secara filosofis kata Paulus hati-hati karena banyak filosofis yang dibilang di sini kosong dan palsu. Apa maksudnya kosong dan palsu? Kosong Bapak Ibu, ini bukan masalah ilmunya nggak ada ilmu. Kosong tuh sama kayak kita beli nasi goreng tapi nggak pakai nasi. Jadinya nasi goreng bukan? Bukan. Di ujung ditulis tetapi tidak menurut Kristus. Kalau ajaran yang kamu terima, filosofinya tidak ada Kristusnya, itu namanya kosong.
ajaran yang kita terima nih, nggak ada dasar Kristusnya sama sekali, itu kosong. Mau seberapa banyak ayat pun yang digunakan, tapi kalau itu kagak ada Kristusnya, itu kosong. Saya pun ngomong di depan nih, Bapak Ibu harus koreksi nih, nggak boleh bulat-bulat. Ini si Januar ngomong dasarnya Yesus apa cuman keinginan pribadi doang nih? Kalau misalkan tidak ada Yesus yang diberitakan, tidak ada Injil yang diberitakan, center utamanya bukan Kristus, itu kita bisa sebut ajarannya kosong. Ajaran kosong dan palsu. Palsu itu apa Bapak Ibu? Palsu itu berbicara soal tentang terlihat benar. Benar ya? Palsu kan gitu ya? Terlihat bagus, terlihat benar, dan kadang berhasil gitu. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Saya tuh tahun lalu sempat ada teman saya yang ngomong soal manifesting. Ada yang pernah dengar manifesting nggak? Nggak ada ya? Puji Tuhan, berarti gue nggak ada yang dengar. Manifesting tuh kayak gini. Ini saya pertama kali pikir nih ajaran menyerempet ke Kristenan ya. Manifesting tuh kayak gini. Kita kalau mau sesuatu, contohnya Januar pengen apa ya? Pengen rumah gitu, pengen mobil baru deh, pengen mobil baru gitu ya. Kita pikirkan, kita manifestkan dalam pikiran kita. Aku ingin mobil baru, aku ingin mobil baru, aku ingin mobil baru. Nanti pikiran kita akan beresonansi dengan alam semesta dan dia akan mengirimkan sinyal kepada dunia. Lalu dia bagaimanapun caranya akan mengarahkan kita dengan jalur-jalur yang aneh gitu ya, sampai kita bisa dapat mobil baru. Pernah dengar nggak? Ada ajaran kayak gitu loh. Diserempetin ke firman. Bro, lu percaya nggak? Lu harus percaya walaupun belum melihat. Itu namanya iman. Wadaw, bawa-bawa nama iman sekarang. Tapi itu bukan iman. Iman fungsinya bukan itu ya. Iman tuh bukan fungsinya aku pengen sesuatu, kalau aku beriman pasti aku dapat mobil baru, nanti aku akan dapat mobil. Nah, itu bukan iman ya. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita belum lihat gitu ya. Dan itu fungsinya bukan mendapatkan sesuatu. Fungsi iman adalah supaya kita tetap percaya walaupun belum kejadian gitu ya. Itu fungsi iman. Dipelintir sedikit supaya kita ngerti, supaya kita percaya kepada dia kalau oh iya, kalau misalkan gua memikirkan terus-menerus gua pengen beli mobil baru, nanti semesta akan mendukung gua supaya gua dapat mobil baru. Kira-kira kayak gitu Bapak Ibu. Dan bahayanya ada yang berhasil gitu ya, ada yang testimoni. 1 tahun aku ikut gereja, aku berdoa siang dan malam, setiap hari Rabu ikut doa malam, tidak dapat mobil baru. Begitu aku ikut kelompok manifesting, aku dapat mobil baru. Oh, berarti kesimpulannya pada saat aku percaya Tuhan Yesus, bagus. Plus manifesting, aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Ini yang lagi diperingatkan sama Paulus buat hidup kita Bapak Ibu. Hati-hati, semua ajaran tuh secara praktikal kita bisa ambil nilai baiknya. Tapi secara filosofi kita harus memilah yang mana yang beneran ada isinya atau jangan-jangan kosong. Bapak Ibu sama sini mengerti? Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Nah sekarang gimana caranya supaya kita dapat bertahan Bapak Ibu? Nah ini masuk ke tema tahunan kita ya. Tema tahunan kita, nah ingat apa? Bertumbuh dan berbuah. Ini Paulus ngasih tahu kepada kita ternyata paketnya tuh ada di sini. Kalau kita mau tetap stay di dalam Tuhan, kita mau bertahan dan tetap di dalam Dia, kita mau sekali Yesus selamanya Yesus, kuncinya ada di sini. Next slide. Nah, Kolose 2 ayat 7. Aku bacain buat kita semua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur Bapak Ibu. Di next slide lagi ada 4 poin yang aku mau bawain secara cepat. Yang pertama berakar. Ada 4 ya yang tadi di bold ya. Berakar, dibangun di atas Dia, bertambah teguh, limpah dengan syukur. Berakar tuh maksudnya apa sih? Gak usah dibuat ribet bahasanya, intinya apa? Saat teduh, firman, dan berdoa. Udah jangan gitu doang, iya gitu doang. Apa cukup? Cukup itu aja. Bapak Ibu, kalau pohon berakar, kelihatan apa enggak?
Enggak, sama seperti saat teduh, sama seperti kamu baca firman, sama seperti kamu berdoa. Itu enggak ada yang lihat, bener ya? Tapi kalau konsisten dilakukan terus-menerus, masuk ke bawah, gitu ya, akhirnya pohonnya bisa berakar dengan kuat. Anak youth lucu nih, kalau misalkan diajarin tentang beginian, tentang saat teduh, baca firman, berdoa. Ada anak komsel saya ngomong kayak gini, kok itu mulu, bosen kali ngajar udah berapa tahun di youth, saat teduh terus, baca firman terus, berdoa terus, apa nggak ada yang lain? Tapi emang sebenarnya cuma itu intinya. Kalau kamu benar-benar mau berakar di dalam Tuhan, coba kamu tanya sebelahnya, hari ini saat teduhnya apa? Kalau ada yang mulai kayak, saat teduh apa gue tadi pagi ya? Cuman itu Bapak Ibu. Kalau pada saat kita berakar emang terlihatnya membosankan. Sama seperti aku ingat banget nih pelajaran BPN Bapak Ibu. Waktu itu Kak Aling sama Syami yang ngasih tahu. Rumah tangga tuh dibangun bukan dari 1 tahun sekali ngajak pasangan ke restoran mewah. Rumah tangga tuh bukan dibangun dari setahun sekali kita tiba-tiba liburan ke luar negeri, enggak. Tapi rumah tangga yang baik itu dibangun dari keseharian kita sama istri kita. Betul ya, Syami, Kak Aling ya? Masih bilang I love you nggak kalau pagi gitu. Masih suka cium istrinya nggak nih bapak-bapak? Ada yang senyum-senyum. Saya masih cium dia, mantap. Tapi itu yang membuat orang pernikahannya bisa bertahan ya. Bukan yang setahun sekali dapat hadiah tapi setiap harinya menghilang. Itu mah nggak bertahan lama. Yang bertahan lama tuh yang setiap hari membangun hubungan bersama Tuhan. Itu yang dimaksud dengan berakar. Setiap hari saat teduh, baca firman dan berdoa. Emang terkadang iya bisa jadi rutinitas. Tapi emang Tuhan juga nggak pernah menuntut kesempurnaan setiap hari saat teduh harus merema, enggak. Saat teduh aja dulu, konsisten. Sedikit demi sedikit kamu berakar di dalam Tuhan. Amin. Dibangun di atas Dia. Setelah berakar, nah ini dua kelompok ini dibangun sambil bertambah teguh. Ini yang masuk ke tema tahunan kita nih. Ini yang dibilang bertumbuh. Dibangun di atas Dia gimana maksudnya? Aku pengen baca satu ayat, cuman nggak ada di slide. Kita mau buka bareng-bareng ya. 1 Korintus 3 ayat 10 Bapak Ibu. Boleh dibuka firman Alkitabnya. 1 Korintus 3 ayat 10. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh ya, multimedia sedang berusaha. Oke, thank you Willy. Yuk kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bapak Ibu, kalau berakar itu berbicara soal apa yang kita lakukan secara internal. Itu adalah keputusanmu untuk saat teduh atau baca firman atau berdoa atau enggak setiap hari, betul ya? Tapi Bapak Ibu, Paulus ngomong itu cuma berakar. Kalau kamu mau bertumbuh, Paulus bilang dia adalah orang yang meletakkan dasar. Dan perhatikan di sini kata-katanya di tengah, dan orang lain membangun terus di atasnya. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau terbangun dalam kerohanian kita butuh orang lain. Di gereja ini orang lainnya berupa apa? Komsel, pemuritan, kompak, pembapaan. Di tempat-tempat seperti itulah baru kita akan bertumbuh. Kayak pohon setelah berakar baru mulai bertumbuh, itu kan ada faktor dari luar ya, benar ya? Kan misalkan ada biji gitu ya, kita lempar mati, terus habis itu berakar, perlu ada yang nyirem, perlu ada lingkungan yang tepat, baru dia bisa bertumbuh gitu ya. Kalau kita taruh bunga bakung di padang gurun, dia nggak bakal bertumbuh karena lingkungannya tidak tepat, gitu ya kira-kira ya. Nah, orang-orang inilah di Komsel inilah sebenarnya kita akan bertumbuh, kita akan diasah
Dan apa yang kita berakar selama ini, apa yang saat teduh kita kita baca, firman yang kita baca, doa yang kita doakan, disitulah akan diuji. Disitulah akan dibantu sama orang lain kalau misalkan kita lagi down. Dan perhatiin di sini, tiap-tiap orang yang di ayat yang terakhirnya, di bagian terakhir, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Makanya kita nggak pernah bisa yang namanya bertumbuh sendiri. Ada orang ngomong sama saya, kok aku nggak mau komsel, aku komselnya berempat udah, aku Bapa, Putra dan Roh Kudus sudah itu doang. Itu bukan komsel ya. Aku nggak mau pemuritan kok, manusia mengecewakan, aku pemuritannya langsung sama Tuhan. Gimana coba tuh pemuritan sama Tuhan ya? Tapi Bapak Ibu sadar kalau misalkan kita juga nggak bakal bisa mengerti semua yang kita baca, betul ya? Terkadang tuh saat teduh juga nih apa maksudnya, apalagi kalau baca imamat, baca bilangan, ini apa nih maksudnya? Harus dikepang, harus cuci pakai air tanah, apa maksudnya? Kita kan kadang nggak ngerti ya. Termasuk juga firman-firman yang kita dengar. Emang bener ya, ada juga yang ngomong kayak gini, ya udahlah kan dibangun sama orang lain, boleh dong berarti aku dengar firman aja di YouTube. Sekarang kan firman di YouTube banyak ya. Mau cari firman yang lucu, banyak komedinya ada. Mau cari firman yang pendetanya marah-marah ada gitu ya. Tapi sadari Bapak Ibu, tetap harus di cross check semuanya. Dan kamu nggak bisa melakukan itu semuanya sendiri. Mau Pak Edi Leo, mau Pak Lukas yang ngomong, itu juga tetap harus di cross check kebenarannya. Mau Mami Soeng, mau Babe yang ngomong, apalagi saya yang ngomong, ya itu harus di cross check. Kalau misalkan nih hari ini saya ngomong, Roh Kudus menggerakkan saya, ini udah bawa Roh Kudus ya. Tolong kosongkan rekening kalian. Segera transfer ke rekening gereja. Kita akan bangun 100 gereja di Kalimantan. Mau Bapak Ibu langsung percaya? Enggak ya. Itu bukan Roh Kudus, mungkin Roh Kudis gitu ya. Tapi ngerti ya, makanya kita butuh orang lain buat cross check. Kalau misalkan emang ternyata yang firman ngomong seperti itu, terus penatua kita dapat penglihatan yang sama, oh ya kita mau bangun satu gereja di Kalimantan gitu ya. Terus habis itu PKS-mu tiba-tiba dapat penglihatannya, tiba-tiba ada firman tentang itu di cross check 2, 3, 4, 5 orang, oh iya mungkin saya percaya, bener sekarang udah mau akhir zaman aku harus kosongin rekeningku, aku harus bangun gereja 100 gereja di Kalimantan. Tapi kalau kamu cuma sendirian, kecelek nggak tuh? Pasti kecelek. Bener gak ya? Ayo udah bener, kosongin deh. Hilang tuh uangnya. Makanya kamu perlu komsel, kamu perlu pemuritan, kamu perlu kompak. Itu alasannya. Supaya kamu saling meng-cross check satu sama lain. Itu yang namanya pertumbuhan yang sehat ya Bapak Ibu ya. Nah poin yang berikutnya bertambah teguh. Komsel, pemuritan, ini bukan tipe ya, tapi emang sama. Kamu akan diteguhkan di sana. Kamu akan diteguhkan lewat pemuritan. Mungkin bosan kalian, ini tahun lalu ngomongin pemuritan kompak, tahun ini ngomongin pemuritan kompak, 2 tahun lalu ngomongin pemuritan kompak. Tapi sama seperti berakar Bapak Ibu, emang itu yang harus dilakukan untuk bertumbuh. Dan emang terkadang hal yang sederhana dan yang membosankan, itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan setiap hari. Itu adalah gaya hidup, kata Pak Lukas tuh. Dan yang terakhir Bapak Ibu tentang limpah dengan syukur. Aku mau kasih perumpamaan kayak gini tentang limpah dengan syukur. Bapak Ibu pernah nggak nolongin orang gitu ya? Ini saya juga bukan karunianya bukan belas kasihan ya. Saya kadang kalau ngeliat orang juga saya skip, saya nggak tolongin. Tapi saya belajar dari mama saya. Mama saya tuh karunianya belas kasihan itu tinggi sekali. Dia nggak bisa ngeliat saudara susah, dia nggak bisa ngeliat orang susah. Dia tuh tipe yang kalau kita lagi makan nih di Mangga Besar gitu ya, ada ibu-ibu datang bawa kerupuk, ih tolong beli kerupuk saya, oh iya beli, harganya berapa? 100.000 satu kerupuk. Mah itu dibohongin, kasihan dia, kasih 100.000. Nah itu mama saya kira-kira tipe yang kayak gitu ya. Dia sering banget ngomong kayak gini nih, sama saudara ya yang kita tolongin. Itu anak ya, udah kita tolong, kita kasih makan, tempat tinggal, nggak tahu rasa bersyukur. Wih, pernah Bapak Ibu ngalamin hal kayak gitu? Entah diri sendiri atau orang lain? Tapi ternyata dari keseharian mama saya belajar. Oh ternyata walaupun ini mama saya kan manusia ya.
Dia memberikan sesuatu, dia berharapnya kalau orang lain bersyukur, melakukan sesuatu lagi kepada kita. Limpah dengan syukur Bapak Ibu, ternyata tuh maksudnya adalah kita memberikan sesuatu. Ini adalah setelah bertumbuh, berikutnya adalah berbuah. Bapak Ibu, ingat kata-kata saya, nggak mungkin orang bisa berbuah dengan baik, nggak mungkin buah yang dihasilkan baik kalau dia tidak limpah dengan syukur. Apa yang harus disyukuri sebenarnya gitu kan ya? Ini balik sebenarnya ke ayat pertama tentang yang Yesus adalah Allah. Aku mau sedikit kesaksian karena aku juga baru menyadari ini mungkin jadi firman ini meremanya tuh 2 bulan lalu lah, di tahun lalu. Di bulan November kira-kira. Dulu saya pikir saya mulai pelayanan youth, Bapak Ibu dulu youth masih di ruangan ini nih, belum di lantai 2. Waktu itu saya terjun ke pelayanan, saya nggak tahu saya harus melayani apa. Saya pikir badan saya kan gede ya. Saya mau mulai pelayanan saya dengan rapiin kursi dulu. Mungkin Mama ingat ya, pertama kali di sini kan bangkunya harus disusun dulu, nanti kalau udah kelar diberesin. Jadi, masih nggak tahu nih pelayanan apa, udah angkat dulu deh bangku. Oh, karena badan saya besar, saya melayani Tuhan dengan mengangkat bangku atau menjadi usher. Berikutnya saya dipercaya buat jadi PKS. Saya pikir-pikir dalam hati, oh iya deh, kalau dulu sih dipikir-pikir saya bisa memimpin. Oh berarti karena Januar bisa memimpin, oke deh Januar jadi PKS. Sampai sini masih terdengar benar ya. Terus mulailah sound system, jadi soundman kan. Saya pikir dulu, saya juga nggak bisa sound sih, cuma tiba-tiba ternyata soundman itu sejalan dengan pekerjaan saya. Akhirnya saya dapat banyak ilmu nih dari sound system. Oh berarti karena Januar punya ilmu soundman, Januar melayani di sound. Pembicara mulai tuh, Jan bawa firman ya, mulainya di youth dulu. Oh pas tes karunia Januar punya karunia mengajar nih. Oh ya udah oke deh, karena Januar punya karunia mengajar, Januar mengajar di youth. Share firman. Akhirnya pada saat saya lagi down, saya bilang sama Tuhan kayak begini. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan dengan banyak hal loh. Karuniaku sudah kuserahkan semua ke Tuhan. Sampai suatu hari firman ini berkata demikian. Bahkan pada saat kamu masih di buah kandungan ibumu, aku sudah menentukan kamu untuk jadi apa. Dimulai dari hal sekecil itu Bapak Ibu. Siapa di sini yang sudah melayani Tuhan? Mulai angkat tangannya. Saya dulu sempat bertanya-tanya, kenapa saya nggak bisa nyanyi? Suara saya fals Bapak Ibu. Saya pikir, karena nggak ada karunia. Tapi Bapak Ibu sadari, pelayananmu hari-hari ini, itu bukan karena kamu kasih ke Tuhan. Tapi karena kehendak Tuhan, memberikan karunia itu. Bahkan pada saat kamu lagi dibentuk di buah kandungan ibumu, itu Tuhan sudah merencanakan. Oh Januar akan jadi sound system ya, nanti aku akan dirayain hidup ya. Oh Januar akan jadi PKS ya, nanti aku diberikan karunia memimpin sama Tuhan. Bahkan hal yang sekecil yang tadinya saya pikir, saya melayani Tuhan karena kekuatan saya, itu saya melayani Tuhan karena dari Tuhan sendiri yang kasih karunia itu. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Kamu bisa cari uang pintar itu bukan karena kamu. Karena Tuhan mungkin memberikan karunia untuk kamu bisa memberkati dan memberi orang lain, kamu bisa cari uang banyak. Kamu bisa berbicara di depan, kamu bisa main musik hebat di depan sampai orang nangis-nangis lihat kamu lagi jadi wild singer atau pemusik. Itu bukan karena kita bisa, bukan. Tapi karena Tuhan pengen kita bisa, Dia pengen kita berfungsi di rumah Tuhan, kita bisa main musik. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Aku berharap hal yang paling bisa disyukuri Bapak Ibu. Karena kadang tuh saya kalau berdoa tuh akhirnya setelah mengerti ya, saya kadang malu untuk minta sesuatu sama Tuhan. Karena kita mau minta apa lagi? Tuhan udah kasih semuanya, betul ya?
Bahkan dibilang dia memberikan nyawanya buat kita. Bahkan ditambahin ayatnya pada saat kita masih berseteru sama dia. Pada saat kita masih bertengkar sama dia. Pada saat kita masih nggak percaya Tuhan tuh siapa, Tuhan tuh nggak ada. Tapi dia mau mati buat kita semua. Jadi kadang tuh saya berpikir kalau misalkan saya seperti itu, saya mau minta apa lagi sama Tuhan, saya malu. Balik lagi ke pertanyaan awal Bapak Ibu. Apakah Yesus cukup buat kita semua? Saya berharap Bapak Ibu setelah ditanya, setelah dengar firman ini, Bapak Ibu bisa jawab, iya saya cukup. Yesus cukup buat saya. Karena segala sesuatu yang kita punya, itu dari Tuhan. Dan tahun ini Bapak Ibu, aku punya statement terakhir, di slide terakhir. Kita mau baca bareng-bareng. Sedikit lagi, oke. Di zoom out dikit, bisa? Oke, kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jika saya mempunyai Yesus, sekalipun saya kehilangan segala sesuatu, saya tetap memiliki semuanya. Dan walaupun saya memiliki segalanya di dunia ini, jika saya kehilangan Yesus, saya telah kehilangan semuanya. Makanya tadi Bapak Ibu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu mengena sekali sebenarnya di hati kalau kita mengerti kata-kata tersebut. Harapanku takkan hilang. Karena apa? Karena kasihnya. Itu dalam sekali artinya. Karena kasihnya yang begitu besar. Mulailah hari ini Bapak Ibu untuk sampai state mana sampai state mana kita aku nggak tahu. Mungkin ada yang lagi berakar, ada yang lagi mungkin bertumbuh, ada yang mungkin sebenarnya sekarang udah lagi fase berbuah. Ingat motivasinya ya karena Yesus sudah menyerahkan segalanya. Kita pelayanan bukan karena kita mau selamat, kita memberi bukan supaya tingkap langit dibukakan, perpuluhan supaya kamu makin diberkati, bukan. Tapi karena Yesus telah menyerahkan segalanya, saya mau melakukan segalanya buat Tuhan. Itu aja firman saya hari ini Bapak Ibu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita mau tutup dalam doa. Boleh nyanyi sekali lagi ya, ref aja. Sekali Yesus.